Di suatu kerajaan, tinggallah ratu yang sangat cantik jelita. Kecantikannya diakui hingga ke seluruh penjuru negeri. Sang ratu mempunyai sebuah cermin ajaib yang bisa berbicara. Wahai cermin ajaibku, siapakah wanita yang paling cantik di negeri ini? Tentu engkaulah yang paling cantik di penjuru negeri ini, Ratu. Pasti. Terima kasih, cermin ajaibku. Saat sang ratu sedang berjalan-jalan berkeliling hutan, di sekitar istananya, dia menemukan seorang bayi perempuan yang cantik. Mempunyai kulit yang putih dan senyum yang indah. Cantik sekali anak ini. Aku akan merawatnya seperti anakku sendiri. Aku akan bawa dia ke istana. Beberapa tahun kemudian, si bayi cantik itu tumbuh menjadi sosok perempuan yang cantik sekali. Mempunyai kulit yang putih dan bibir yang sangat merah. Dia diberi nama Putri Salju karena kecantikan dan kelembutannya yang seperti salju. Suatu hari di istana, sang ratu kembali bertanya kepada cermin ajaibnya. Wahai cermin ajaibku, siapakah wanita yang paling cantik di negeri ini? Pasti jawabanmu, selalu aku yang paling cantik. Ya, Ratu. Engkaulah yang paling cantik di negeri ini. Tapi Putri Salju jauh lebih cantik dibandingkan ratuku. Sejak saat itu, sang ratu menjadi benci kepada Putri Salju. Dia mempunyai ide untuk membunuh Putri Salju dengan menyuruh pemburu untuk menghabisi nyawa Putri Salju dan membawa jantung Putri Salju sebagai bukti bahwa Putri Salju telah berhasil dibunuh. Pemburu sedang menyiapkan tali untuk Putri Salju. Dia berencana membawa Putri Salju ke hutan lalu meninggalkannya. Namun sang pemburu tidak tega karena Putri Salju sangat baik. Ayo, sekarang kamu ikut aku ke hutan. Mau dibawa kemana aku? Lepaskan aku. Sekarang kita sudah sampai di hutan. Aku minta kamu pergi dari istana. Aku ditugaskan oleh ibu tirimu untuk membunuhmu, tapi aku tidak tega. Jadi, silahkan kamu pergi ke hutan, supaya nyawamu aman dan selamat. Apa? Baiklah, aku akan mencari tempat tinggal di hutan ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Kau harus jaga diri juga. Ibuku bisa marah kalau tahu kau berbohong. Jangan khawatir, Putri. Aku sudah menyusun semuanya. Pemburu meninggalkan Putri Salju sendirian. Dan dia membunuh babi hutan dan mengambil jantungnya untuk mengelabuhi sang ratu. Dijadikan sebagai bukti bahwa Putri Salju telah meninggal. Sesampainya pemburu di istana. Kerja bagus. Si Putri Salju telah engkau lenyapkan. Dan jantung ini sebagai buktinya. Tak kusangka kau adalah pemburu yang hebat. Terima kasih atas pujianmu, Ratu. Permisi, aku harus segera pulang. Sementara di hutan, Putri Salju berjalan sendirian dan merasa kebingungan. Karena tidak ada tempat tinggal, dia berjalan menyisiri hutan. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak tahu harus kemana. Dia melihat ada sebuah rumah, lalu dia mendatangi rumah itu. Ternyata ada rumah di situ. Baiklah, aku akan coba mendatangi rumah itu. Siapa tahu penghuni rumahnya baik. Dan mungkin aku bisa izin tinggal di rumah itu sementara waktu. Permisi, apakah ada orang di dalam? Permisi, bolehkah aku istirahat sejenak di sini? Berkali-kali Putri Salju memanggil orang di dalam rumah itu. Tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Dan tidak sengaja, dia membuka pintu. Pintu itu terbuka, tidak dikunci oleh pemiliknya.
mengapa rumah ini sepi sekali? Permisi. Mengapa rumah ini tidak ada orangnya? Aku sangat lapar dan lelah. Wah, ini ada sedikit roti. Aku mungkin bisa memakannya. Tanpa sadar, Putri Salju kemudian terlelap karena kelelahan setelah berjalan jauh menyisiri hutan. Saat malam tiba, pemilik rumah pulang ke rumah dan mereka adalah 7 orang kurcaci. Pekerjaan mereka adalah sebagai penambang emas di gunung. Saat mereka menyalakan 7 lilin yang menerangi seluruh rumah, mereka sadar bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam rumah tersebut. Wah, kenapa pintunya terbuka? Siapa yang membuka pintunya? Siapa yang meletakkan piringnya di tempat berbeda? Wah, siapa yang meminum air? Aduh, siapa yang menggunakan garpu kita? Aduh, siapa ya yang menggunakan sendok kita? Siapa ya yang memakan makanan kita? Kurcaci satu terkejut melihat ada seorang wanita cantik yang tidur di tempat tidurnya. Ketujuh kurcaci itu pun saling berpandangan kebingungan. Lihat, ada putri cantik yang sedang tertidur lelap di ranjangku. Tapi kasihan kalau kita bangunkan dia. Sepertinya dia lelah sekali. Iya, bagaimana kalau kita biarkan dia saja? Kita bisa tidur berdua dulu untuk sementara, sambil menunggu dia bangun. Di pagi hari, Putri Salju terbangun dan terkejut dengan adanya 7 kurcaci di hadapannya. Akhirnya aku bangun dari tidurku. Hah? Siapa orang-orang ini? Maaf, kalian siapa? Halo Putri, rupanya kamu sudah bangun. Nah, kami sudah siapkan makanan untuk Putri. Semula dia takut, namun setelah dia tahu para kurcaci itulah yang menolongnya, dia tidak takut lagi. Terima kasih, kalian baik sekali. Terima kasih juga karena aku sudah diizinkan untuk istirahat di rumah kalian. Nanti aku akan pergi lagi untuk mencari tempat. Mengapa Putri tidak tinggal bersama kami saja? Iya, kamu bisa tinggal bersama kami, Putri. Aku sangat berterima kasih kalau aku boleh tinggal di sini bersama kalian. Maafkan telah banyak merepotkan kalian. Tentu saja tidak, Putri. Baiklah kalau begitu, kami tinggal dulu ya Putri. Kami mau bekerja dulu. Iya, Putri hati-hati ya di rumah. Ingat Putri, kalau ada yang mengetuk pintu selain dari kami, Putri jangan bukakan pintunya ya. Baiklah, kalian juga harus hati-hati ya. Sementara itu, di dalam istana, sang ratu selalu merasa senang karena hanya dialah yang paling cantik di seluruh penjuru negeri. Suatu ketika, dia bertanya kepada cermin ajaib. Wahai cermin ajaibku, siapakah wanita yang paling cantik di negeri ini? Tentu ratuku yang paling cantik. Tapi Putri Salju 1000 kali jauh lebih cantik daripada ratuku. Apa? Bisa-bisanya kau membohongiku? Atau si pemburu itu yang telah membohongiku? Ternyata si Putri Salju belum mati. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Sang ratu sangat marah kala itu. Suatu hari dia menyamar menjadi nenek penjual apel. Namun, apel-apel tersebut sudah diolesi racun dan diberi mantra. Sesampainya di hutan, dia mendatangi sang putri ke tengah hutan. Permisi nak, ada yang mau beli apelku kah? Putri Salju mempunyai hati yang sangat baik. Seringkali dia merasa iba. Tidak, Nek. Terima kasih. Aduh, tapi kasihan nenek itu. Rasanya tidak mungkin dia berbuat jahat kepada aku. Baiklah, aku akan membukakan pintu. Nek, tunggu, Nek. Aku mau membeli apelmu. Kamu mau membeli apelku, nak? Aku merasa senang sekali. Lalu dia membeli apel dari sang nenek dan sama sekali tidak mempunyai firasat buruk apapun ketika dia memakannya. Dia tidak menyadari
kalau apel yang dia makan telah diolesi racun. Aduh, Nek. Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing dan sesak nafas setelah aku memakan apel ini, Nek? Aduh, Nek, tolong aku, Nek. Putri yang malang, mau saja kau aku bodohi. Sekarang kau merasakan akibatnya. Kau mati lemas dalam waktu singkat. Jangan macam-macam denganku. Putri Salju terjatuh dan meninggal dengan kondisi badan yang kaku. Sang ratu segera meninggalkannya sendirian. Ketika malam hari datang, 7 kurcaci yang baru pulang terkejut melihat keadaan Putri Salju yang sudah tidak bernyawa. Putri, kami pulang. Hah? Ada apa dengan Putri? Putri, kenapa kamu bisa begini? Aku akan memeriksa denyut nadinya. Sudah tidak ada denyut nadinya. Rupanya Putri sudah meninggal. Kita harus segera membuat peti kaca untuk sang putri. Sementara di istana, sang ratu bersorak-sorai atas kematian Putri Salju. Dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang menyaingi kecantikannya, dan dia langsung mendatangi cermin ajaib. Wahai cermin ajaibku, siapakah wanita yang paling cantik di negeri ini? Tentu engkau yang paling cantik di negeri ini, Ratu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikanku sekarang. Sementara di tengah hutan, para kurcaci sangat sedih melihat sang putri yang tidur kaku di peti kaca. Mereka belum berniat untuk memakamkan sang putri karena masih menunggu keajaiban. Suatu malam, ada seorang pangeran yang sedang melintas. Dan dia melihat sang putri yang sedang tertidur di dalam peti kaca. Pangeran merasa mencium bau wangi yang berasal dari tempat Putri Salju. Dia kemudian menanyakan kepada para kurcaci tentang apa yang terjadi. Maaf, bolehkah aku melihat jenazahnya langsung? Silahkan jika pangeran ingin melihat langsung jenazah Putri Salju. Para kurcaci menjelaskan kejadian tersebut kepada pangeran. Dia tampak cantik sekali walaupun sedang tertidur. Dia mempunyai kulit seperti salju dan bibir semerah darah. Kemudian sang pangeran mencium putri. Tiba-tiba sang putri terbangun dan ternyata ciuman itu telah menghancurkan mantra yang disebarkan oleh sang ratu. Pada akhirnya mereka menikah, menjadi sepasang suami istri dan hidup bahagia. Sementara di istana, sang ratu sedang asik berdansa. Tanpa tersadar, dia jatuh tersungkur dengan kepala membentur guci. Dan akhirnya dia meninggal